wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Allahu ghafurur rahim. Allah wasiatkan pada kita, sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah beserta orang-orang yang berjihad. Tiga golongan ini, iman, hijrah, dan jihad. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah yang tiga golongan ini yarjuna rahmatallah, akan menjemput rahmat di sisi Allah SWT. Semoga kita menjadi orang yang bisa menjemput rahmat Allah itu dengan ada tiga prestasi kita: menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang berhijrah, menjadi orang yang berjihad di sisi Allah SWT. Jaminannya yarjuna rahmatullah. Harus ada usaha keras menjaga iman kita sekalian. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah ibu sekalian, kita ketahui segala sesuatu itu butuh penyubur tanaman, penyubur ilmu. Kita tentu berada di penyubur iman. Iman ini bisa subur, bisa juga mati, bisa layu. Al-imanu yazid wa yankus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Karena itu iman kita butuh dipupuk, disirami, dan tanaman iman ini penyuburnya adalah al-ilmu, ilmu. Karena itu kalau kita hadir di majelis ilmu, kita berdoa jemaah sekalian supaya Allah sirami hati kita, sirami dada kita dengan siraman ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan, "Iza marattumur riyadul jannah fartau." Kalau Anda melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian fartau, hendaknya kalian singgah di taman surga itu. Apa tamannya surga itu? Majelis ilmu. Majelis ilmu. Sulit iman kita jemaah sekalian terjaga, terpelihara kalau tidak dengan ilmu. Sulit kita jaga iman kita, karena sifatnya ini bisa dia keluar masuk. Maka nasihat Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, ciri yang ada pada dirinya, orang yang mau jadi baik itu adalah berada di majelis ilmu, difaqihkan dia dengan agama ini. Semoga Allah istiqomahkan kita dan Allah memberikan kebaikan jemaah sekalian kepada Qarun dengan berupa kekayaan bukan karena cinta pada beliau. Allah memberikan kerajaan dan kekuasaan kepada Namrud bukan karena Allah cinta. Tapi ketika orang beriman, Allah pasti fasilitasi ilmu dan hidayah pada dirinya untuk tahu mana yang pantas untuk dilakukan, mana yang pantas ditinggalkan. Dan yang bisa menghargai itu adalah ilmu.
Jadi orang beriman itu Pak dan berilmu tidak asal piti kana-kanai, piti jamai-jamai. Dia selektif dalam beribadah. Dia tahu ini di atas landasan akidah tauhid. Ini di atas landasan sunnah. Ini tidak ada dasarnya. Seperti ini banyak di bulan Muharram ini jemaah sekalian. Hal-hal yang saya lihat ya bukan dasarnya dari ilmu tapi orang ramai untuk melakukannya. Maka butuh kita seleksi mana yang sesuai ajaran kita, mana yang tidak sesuai ajaran kita. Karena tidak semua yang ramai dilakukan orang itu Bapak Ibu itu menjadi baik. Karena baik itu bukan mayoritas. Baik itu bukan jumlah. Kata Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di sekelilingmu, Anda ikut-ikutan, Anda tidak selektif dengan mereka, maka apa kata Allah? Yudilluka an sabilillah. Engkau akan disesatkan oleh mereka. Jadi tidak semua yang banyak itu baik. Dan tidak semua yang sedikit itu salah. Karena itu ya sekalian, kita punya prinsip al-haqqu min rabbik. Yang benar itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah di pertemuan kita hari ini kita akan bahas tematik. Mungkin tinggalkan nanti bab tentang fikih dulu. Fikih salat berjamaah, fikih masbuk. Mungkin mohon izin Pak ya, kita lanjutkan di bulan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena saya memohon pada Allah supaya kita diberi hidayah dan taufiknya berupa hijrah ini dan tahun baru Hijriah. Karena kalau kita melihat ini sejarah adanya tahun baru Hijriah Pak, bukan nama yang langsung muncul, tapi butuh perjuangan. Ya. Kalau sejarah kita akan ikuti ini, tahun baru Hijriah itu cukup panjang. Ketika bertahun-tahun kaum muslimin itu tidak punya kalender, Pak. Tidak punya ukuran tahun baru. Karena waktu itu diberi nama tahun itu seperti tadi itu Amul Fil, tentang tahun gajah. Dibaca tadi Pak Ustaz tentang surah Al-Fil. Karena ada pasukan gajah dari Yaman itu yang dipimpin oleh Abraha untuk menyerang Ka'bah. Tahun itu lahir Rasulullah. Maka disebut dengan Amul Fil, artinya tahun gajah. Peristiwa itu berkaitan dengan kelahiran Nabi, maka disebut. Ketika Nabi SAW itu menerima, diuji oleh Allah dengan banyak ujian dan cobaan, maka disebut Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Jadi Rasulullah, sahabat itu belum memiliki standar kecuali pada zamannya Umar bin Khattab. Itu ketika Umar mengirim surat ke berbagai gubernur, termasuk gubernurnya Irak waktu itu di Basra, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Bayangkan umat Islam waktu itu saking besarnya, itu negeri Irak. Negeri Irak itu cuma sebuah provinsi saja. Ya, kalau nanti khilafah itu tegak di akhir zaman ini, mudah-mudahan, maka bisa jadi Indonesia ini bisa jadi itu cuma sekedar provinsi saja. Kalau itu terwujud, saking besarnya Pak. Nah, gubernur waktu itu Abu Musa al-Asy'ari menerima surat. Karena mungkin terlambat itu suratnya dikirim, bayangkan dari Madinah ke Irak Pak, bisa sampai ribuan kilometer.
dengan transportasi yang terbatas, ya belum canggih seperti sekarang, maka surat bertumpuk-tumpuk. Akhirnya surat itu banyak datang. Tidak ditahu oleh Abu Musa al-Asy'ari yang mana duluan ini karena tidak ada tanggal. Maka Abu Musa mengatakan, saya sudah menerima surat dari Amirul Mukminin, tapi saya tidak tahu ya bulannya. Ada bulan Sya'ban tapi tidak ada tanggalnya, tidak ada tahunnya. Tidak ada tahunnya. Maka disitulah kerendahan hatinya Umar bin Khattab memanggil para sahabat untuk berkumpul membicarakan harus ada tahun yang disepakati. Waktu itu sudah ada tahun Masehi, Pak. Sudah ada tahun Masehi. Sudah ada dipakai. Tapi tidak ada sahabat yang mau rekomendasi itu tahun Masehi, tidak ada. Begitu sahabat tahu itu, bahwa menerima Masehi itu sama dengan menyontek nilai-nilai Nasara yang ada dalam kehidupan kita. Jadi mohon Pak, yang kita terima hari ini, kalender Januari sampai Desember itu adalah bukan kita ridho, tapi itu hanya terpaksa saja. Kita punya kalender sendiri, kalender Hijriah, yakni pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah yang kelak disebut dengan tahun Hijriah. Seandainya Pak itu baik, langsung sahabat pakai itu, langsung Nabi pakai itu, tapi tidak dipakai. Itu sahabat ada prinsip mereka, Pak. Mengatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya, di kitab Siratul Jahim, beliau mengatakan begini, bahwa salah satu prinsip Islam menyelisihi orang kafir. Haliful Yahud wan Nasara. Termasuk nanti yang kita lakukan puasa itu, puasa 9 dan 10, Pak. Itu 10 aslinya, tapi kenapa puasa 9? Kata Nabi SAW, Haliful Yahud wan Nasara. Selisih Yahudi dan Nasara dalam hal berpuasa. Sumu yauman qabla, berpuasalah satu hari sebelum yang Yahudi itu lakukan tanggal 10, puasalah satu hari sebelumnya. Au ba'da, atau puasalah satu hari sesudahnya. Jadi boleh 9 pendahuluan, 10 intinya, atau 10 sesudahnya, 11. Dua-duanya boleh menurut hadis Sahih Ibnu Huzaimah. Jamaah sekalian, sedikit kami jelaskan ini apa latar belakang tahun baru Hijriah. Sedikit, tidak panjang tentunya. Kita ketahui jamaah sekalian, dalam Al-Quran ini di surah Al-Anfal, dia 30, Pak. Kita baca ayat ini dan sering kita baca ayat ini, Pak. Allah memulai dengan kata di situ wa'iz. Wa'iz itu, Pak, dan disuruh ingatlah. Suruh ingat itu bahasanya, Pak, jangan sampai dilewatkan. Harus dihadirkan ketika baca ayat ini. Kalau baca ayat ini seharusnya dihadirkan di depan kita, bahwa seperti terjadi pada saat kita ada. Apa itu? Yamkuru kabikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaktuluk aw yukhrijuk. Ingatlah ketika orang-orang kafir, yakni Quraisy, memikirkan kepada kamu Muhammad daya upah terhadapmu untuk apa? Liyusbituk, untuk menangkapmu. Aw yaktuluk, untuk membunuhmu. Aw yukhrijuk, untuk mengusirmu. Ya. Jadi 3 rencananya di sini, menangkap, penjara, atau diusir. Itu rencana orang kafir Quraisy. Kalau kita lihat ini, di mana diputuskan ini, Pak? Hasil keputusan pertemuan khusus, rapat raksasa pemimpin suku-suku Arab. Suku-suku Arab berkumpul dan Abu Jahal, Pak, yang pimpin. Abu Jahal yang langsung pimpin ini rapat. Iblis satu-satunya rapat di dunia, Pak, yang pernah dihadiri langsung. Iblis hadir.
Langsung iblis hadir. Saking pentingnya rapat itu, Pak, iblis hadir. Tidak ada rapat di dunia ini langsung iblis hadir, Pak. Melebihi rapat, rencana Nabi hijrah harus dihalangi. Harus dihalangi. Maka iblis itu menjelma menjadi orang tua dari suku Najd, bapak dari Jeddah itu. Kalau kita sebelah utara sedikit itu Najd namanya. Dari situ nanti iblis itu mengaku peserta dari situ, Pak. Nah, apa rencananya? Ditangkap, dipenjarakan Muhammad, kemudian dibunuh atau diusir. Ini yang berkembang dalam rapat pertemuan suku-suku Arab itu. Di suatu tempat namanya Daru An-Nadwa, di rumahnya Qusay bin Kilab. Nah, apa hasilnya, Pak? Apa hasilnya? Ketika ada yang mengusulkan tangkap saya Muhammad itu supaya tidak bisa bergerak, nah bilang iblis, oh jangan. Kalau Anda tangkap pasti akan ada nanti pasukannya Muhammad yang lepaskan. Anda celaka. Jangan. Di penjara saja sama Ji. Kalau begitu diusir. Kalau diusir keluar tidak ada ganggu maki. Nah bilang iblis, kalau di luar membuat kekuatan besar, baru di atas menyerang, Anda celaka. Ternyata pintar juga ini iblis. Benar juga ini iblis, Pak. Jadi iblis itu, Pak, bukan tolol itu, pintar itu. Cuma pintar Pak tolol-toloi. Ya, kalau ada orang pintar, Pak, tapi salah itu mirip iblis. Pintar dengan segala titel, di depannya panjang, di belakangnya namanya panjang. Tapi anu salah na pikir itu ada keturunan iblisnya dalam dirinya. Ada keturunan. Maca tapi maca mapat dongo-dongo. Patolo-toloi. Sekolah cerdas, pintar, tapi nausir orang tuanya, ya, maka nauzubillahi min dzalik, itu mirip iblis, Pak. Pintar itu iblis. Atas usul Abu Jahal, kita bunuh saja. Nah bilang iblis, cocok itu Abu Jahal, cocok. Baku cocok mentong, ini Abu Jahal dengan iblis, Pak. Baku cocok mentong. Kalau ada iblis pasti cari Abu Jahal, Pak. Dan kalau ada Abu Jahal tidak lengkap kalau tidak ada iblis. Kalau ada preman itu, Pak, pasti ada bosnya. Tidak bisa jalan sendiri. Tidak bisa. Jadi usulnya Abu Jahal itu dibunuh saja. Kalau dibunuh, cuma di dalam rapat itu berkembang. Bagaimana cara membunuhnya? Pasti keluarga Muhammad akan menuntut kita. Nah bilang Abu Jahal disetujui iblis, gampang. Semua suku-suku Arab ini kita ambil perwakilan. Sehingga tidak ada yang bisa dituntut. Di masa kira-kira begitu. Kalau satu orang, dua orang yang bunuh, dituntut. Tapi kalau di masa, semua perwakilan suku kepung rumahnya Muhammad malam hari ini. Dikepung. Supaya tidak ada yang bebas. Semua tidak boleh Muhammad lolos ini malam. Apa yang terjadi, Pak? Saya beritahu tokoh-tokoh yang hadir di sini. Ini dari Bani Naufal bin Abdul Manaf 3 orang. Dari Bani Abdarab bin Usay 1 orang. Dari Bani Asad bin Abdul Uzzah 3 orang. Ya, dari Bani Makhzum 1 orang. Inilah Abu Jahal itu. Yang mewakili perwakilan dari Bani Makhzum. Kemudian Bani Sam 2 orang. Kemudian Bani Jumah 1 orang. Ini Umayyah bin Khalaf. Ini yang siksa. Ini tuannya, ini Bilal bin Rabah. Tuannya ini Bilal bin Rabah yang pernah siksa itu Bilal ini. Ya. Nah, kronologis hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, hasil rapat tertutup tadi orang kafir ini ternyata dibocorkan oleh Allah, Pak. Dibocorkan, utus Jibril untuk mengizinkan Nabi hijrah malam ini. Apa yang dilakukan? Ketika rapat tertutup dibocorkan oleh Allah SWT, datanglah
atas perintah Allah kepada Muhammad. Satu, datang siang hari pada waktu yang tidak biasa, Pak. Nabi itu berjalan di siang hari, pergi ke rumahnya Abu Bakar. Pergi ke Abu Bakar. Dia tutup wajah, Pak. Cuma lihat orang soleh, Nabi, Rasul, paling dijaga oleh Allah, Pak. Tetap punya ikhtiar. Tetap punya ikhtiar. Tutup wajah. Sebagai bentuk ikhtiar. Yang Nabi bilang kan Nabi, Rasul, pasti dijaga. Tidak boleh. Tetap ikhtiar. Jangan abaikan usaha. Tetap Nabi tutup wajah. Dan ketika sampai di rumahnya Abu Bakar, ketika itu Nabi meminta untuk berbicara dengan Abu Bakar dengan orang lain pergi, Pak. Karena ini urusan sangat penting. Urusan sangat penting. Jangan ada yang dengar kecuali Abu Bakar saja. Biar istrinya, biar siapa tidak ada yang bisa dengar. Jadi ada hal-hal penting itu, Pak. Tidak boleh anak-anak picodok-codok di situ. Itu anak-anak sekarang itu biasa kita punya tamu, datang duduk. Malah dulu minum teh tamu baru pergi. Ya. Ada yang ambil kue baru pergi. Datang pergi codok-codok di situ. Lalu sesudah bicara, sesudah ditanya itu Abu Bakar bahwa kita akan hijrah, temani. Mereka keluar lewat pintu belakang, Pak. Jadi lain pintu masuk lewat pintu belakang. Jadi bukan penakut itu, Pak, bukan penakut bikin usaha begini ikhtiar, bukan. Ini namanya ikhtiar. Kemudian melewati jalan yang tidak biasanya, Pak. Ini semua bentuk-bentuk ikhtiar. Jadi kalau bapak-bapak kunci itu motor bukan tidak bertawakal. Tetap ada ikhtiar. Sudah dikunci mau hilang itu ya urusan. Ya. Terus Nabi SAW mengatur strategi, Pak. Mengatur strategi dan ada namanya pansus. Pansus, Pak, panitia khusus. Jadi ada hijrah, ada pansusnya, Pak, ya, panitia khusus. Nah, satu, ini yang paling senior Nabi pilih Abu Bakar mendampingi hijrah Nabi, Pak. Jadi betapa besarnya kedudukan Nabi, betapa besarnya kedudukan Abu Bakar itu. Soalnya Abu Bakar sudah lama mau hijrah. Karena sudah ada yang hijrah ke Ethiopia, Nabi tahan itu Abu Bakar. Ketika ada sahabat seperti Musa bin Umair sudah lama hijrah ke Madinah. Abu Bakar mau hijrah, ditanggung Nabi, jangan. Ternyata ini punya maksud, Pak. Dan ini kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini isyarat bahwa kelak akan menjadi pendamping, pengganti Nabi sesudah Nabi wafat. Itu adalah isyarat Abu Bakar. Terus, selain yang paling tua, Pak, Nabi pilih yang paling kecil, paling muda, Ali bin Abu Thalib. Dua tugasnya Ali, satu gantikan tidur di kamarnya dan mengembalikan barang titipan, Pak. Coba lihat ini, kita butuh, Pak, orang tua penasehat, tapi kita juga butuh anak-anak, butuh remaja. Jadi ada Abu Bakar di masjid ini, ada juga Ali bin Abu Thalib. Jangan remehkan anak-anak, Pak. Justru Ali posisi penting, Pak. Ketika orang kafir Quraisy haus darah, tapi etika orang kafir itu, Pak, tidak boleh membunuh begitu saja. Tidak boleh. Dia tetap punya etika dalam membunuh. Ketika Nabi perintahkan kau tidur di kamar saya, kau pakai selimut saya, supaya orang kafir itu tetap tenang. Tetap tenang. Untuk fokus di rumah saya untuk pada hari itu, pada malam itu, Pak, Nabi SAW itu ketika mau keluar, sudah dikepung rumahnya. Apa yang terjadi? Nabi ambil pasir. Surah Yasin itu ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tapi mohon, Pak, ini bukan ayat tidak boleh sembarang dipakai. Ya. Jangan bilang nanti sweeping baru wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi bilang ini ada di surah Yasin. Memang betul ayat Quran, tapi bukan untuk ayat sweeping itu. Tidak ada hubungannya sweeping itu. Wa ja'alna min baini aydihim, kami, kata Allah, kami yang adakan dinding di depannya dan di belakangnya, sehingga orang kafir tidak lihat itu. Kami. Jadi kata kami di sini bukan kita, tidak ada wewenangnya kita.
Kalau tidak mau ditangkap sama polisi, siapkan saja STNK dengan SIM. Insya Allah tidak perlu baca itu wajalna min baini aidihim. Tidak perlu. Ya. Jadi ada ayat-ayat itu benar ayat tapi tidak cocok dipakai begitu, Pak. Ya. Sama itu kalau ada kebakaran. Ada kebakaran anda baca kuliah naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Katakanlah wahai apiku kau dingin dan kau selamatkan Ibrahim. Nabi bilang ini doa pemadam kebakaran. Oh salah Pak. Allah mengatakan di situ narukuni wahai apiku. Allah bilang apiku. Kita tidak boleh bilang ya narukuni wahai apiku. Kapan ku punya api? Kita tidak punya api Pak. Yang dibaca adalah kalau ada bahaya, ada masalah, baca doanya Ibrahim. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'man nasir. Itu doa Ibrahim. Ketika mau ditolong, mau diangkat ke atas, Nabi Ibrahim ya, yang penting Allah cukupi saya. Ketika ada yang mau saya terbakar ke apakah, yang penting Allah lindungi saya, tidak ada masalah. Habiskah, hancurkah saya, tidak ada masalah. Yang penting Allah berpihak sama saya. Itu doa Nabi Ibrahim. Bukan ya narukuni bardan wassalam. Insyaallah ammutunki balata. Tidak ada doa begitu. Salah letak ayat itu. Sama dengan li'ilafi Quraisy. Kalau ada anak panas, bacakan li'ilafi afi. Li'ilafi itu bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia itu afi. Salah tempat kiaro. Jadi Ali itu Pak anak muda tapi rela menjual nyawanya, rela korbankan nyawanya untuk sebuah Islam. Ketika Ali ditanya anak muda nak, ketika Ali ditanya waktu itu sudah hijrah, kenapa kau bisa semangat begitu Ali kau serahkan nyawamu? Apakah kau tidak takut mati? Dia bilang Ali kalau saya mati ya Ali mati, selesai saja Ali. Islam masih tetap ada. Tapi kalau Muhammad yang mati, Muhammad yang terbunuh, di mana Islam? Nah jumlah pasukan Islam pada saat itu tidak ada. Itu baru sekitar 200-an saja. Kalau Nabi dibunuh, tidak ada Islam sampai di Aceh Dengoyo. Tidak ada. Jadi Ali ini Pak, patut kita ambil sifat ini. Berani karena benar. Bukan nekat. Berani karena benar. Sesekali kita punya prinsip Pak, pantang saya abaikan ini, kalau mati ini sesuatu, tidak boleh kalau saya masih ada. Itu kadang-kadang Pak harus kita pegang. Kita harus hadir di tempat yang memang kita dibutuhkan. Sifatnya yang kedua Pak Ali, tugasnya itu mengembalikan barang titipan. Karena itu Nabi memang orang-orang kafir itu Pak tidak beriman sama Muhammad, tapi dia percaya sekali Muhammad. Orang yang paling jujur di negeri Arab itu Muhammad. Dia titip barang-barangnya, karena dia tahu Muhammad itu orang jujur, al-amin. Tapi kenapa tidak mau beriman sama Muhammad? Karena dengki nanti kehilangan pengaruh dan prioritas, termasuk agama nenek moyangnya mereka tidak mau tergantikan. Jadi akhirnya Muhammad mengatakan, Nabi kita Muhammad mengatakan, Ali kembalikan barangnya orang kafir Pak. Coba lihat akhlaknya Rasul. Akhlaknya Nabi kita Pak. Sudah mau pergi, mau dibunuh sama orang kafir tetap bilang kasih kembali ke barangnya. Kalau kita kira-kira Pak, mau kena bunuh orang bilang sekalian kularian barangnya. Ternyata Nabi tidak. Saat seandainya Nabi Pak nak bawa kabur gitu barangnya orang, pasti sesudah aman Mekah, dia 8 tahun kemudian mau membebaskan kota Mekah, pasti Nabi bilang jo, niat mi palukka. Untung Rasulullah itu mengatakan, kembalikan barang-barangnya itu. Meskipun orang kafir Pak tidak boleh dicuri barangnya. Karena ini belum perang kontak perang betulan. Belum, ini permusuhan akidah saja. Kalau sudah nyata peperangan, nah itu sudah bisa. Harta ghanimah namanya. Ini tidak. Nah,
Belajar minta tolong adekuna. Ini yang umur-umur Ali ini. Umur-umur Ali. Semangat kita. Nyawanya saja Ali sudah siap diserahkan. Kita kalau dikasih tugas azan misalnya membersihkan masjid atau menjadi apapun, coba ambil amanah itu. Jangan dikhianati itu. Jangan khianati itu amanah. Dan ada satu anaknya lagi Abu Bakar, Pak, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Ini anaknya lagi Abu Bakar ini. Dua anaknya Abu Bakar di sini. Berarti 3 beliau. Jadi kalau ada nanti di tanggal 10 Muharram, lalu orang-orang Syiah turun di Karbala di Irak itu menuduh bahwa Abu Bakar itu hina, Umar itu hina, dia ahli neraka, maka itu adalah kebatilan di atas kebatilan dan itu tuduhan keji. Bagaimana Abu Bakar mau dituduh keluarganya? Coba lihat, Pak. Abdullah bin Abu Bakar ini dia intelijen, Pak. Kenapa? Dia memantau pergerakan musuh. Kalau malam pergi melapor Nabi di Jabal Sur. Kalau siang dia ikuti musuh, Pak. Apa sih musuh mau lakukan? Kalau sudah musuh sudah tenang, dia memberikan informasi, ya Rasulullah, musuh seperti ini. Jangan dulu keluar. Jadi itu keluarnya Nabi dari Gua Hira atas informasi dari Abdullah bin Abu Bakar. Pada hari yang ketiganya sudah tepat dia keluar, sudah tenangnya orang kafir, baru bisa keluar. Jadi butuh, Pak, orang menguasai IT. Butuh itu penguasa intelijen. Butuh, Pak. Jadi anak-anak tidak perlu dijauhkan dari HP. Cukup dimanfaatkan itu HP. Jadi HP tidak salah. HP itu tidak keliru. Yang salah kau disalahgunakan. Saya membina pesantren, Pak. Kalau mungkin orang tua itu nalarang bawa pesan HP anaknya, justru saya nanti suruh ada hari tertentu wajib pakai HP supaya dimanfaatkan itu HP. Bikin konten-konten yang mulia itu anak-anak. Kalau bikin konten, Pak, hebat itu. Itu gubernur siapa namanya ini yang kontennya siapa namanya itu? Ya, Deddy Mulyadi kontennya kan hebat. Lebih besar ke gaji kontennya di penghasilan kontennya dibanding dengan gaji gubernurnya. Itu konten. Kalau juara konten jelek, tapi kalau bikin konten baik. Ya. Jadi HP itu, Pak, tidak salah. Yang salah kalau orang yang tidak beres pegang HP itu. Iya, bikin sesuatu. Judi online, salah. Iya. Saya sering main ini yang teman saya karena sering saya bilang, hilang kalau HP ku yang saya tertinggal, pulang ke ambil ke. Tapi kalau istri yang tertinggal bisa jalan sendiri. Iya, bukan berarti menghinakan istri. Tapi kadang-kadang, Pak, kita kalau HP tertinggal gelisah kalau tidak bawa. Kalau istri bisa diperas pasang geret, bisa itu sendiri. HP, Pak, itu kebutuhan. Intelijen sangat penting. Informasi itu penting, Pak. Informasi itu sebuah kebijakan. Nah, masih ada anaknya di sini, Abu Bakar, Asma, Pak, binti Abu Bakar. Dia digelari Zatun Natikain. Artinya yang memiliki dua pengikat perut. Kenapa nikah perutnya, Pak? Hamil 9 bulan. Hamil 9 bulan. Ini wanita yang menjadi tim konsumsi. Karena 3 hari 3 malam, Pak, dia antar konsumsi. Jalan 1 jam, kemudian pulang 1 jam juga ambil. Naik Jabal Sur itu, kalau Bapak lihat itu, susah naik di Jabal Sur, Pak. Butuh waktu kurang lebih 1 jam itu. Turun naik. Tapi orang hamil 9 bulan. Tapi Asma tidak perlu itu. Ini anaknya Abu Bakar. Wanita tegar, kuat, meninggalkan zona kenyamanan pada dirinya hanya untuk melihat itu Islam supaya masih ada, Pak. Jadi wanita itu, Pak, dihargai. Wanita itu penting. Wanita itu adalah
sosok bukan cuma objek, tapi dia penggerak, dia penjaga peradaban kaum muslimin. Asma itu adalah pelaku sejarah. Jadi penting itu Pak. Kalau ada acara seperti nanti tanggal 9-10, kasih libatkan wanita konsumsi. Kalau dia bilang aman itu Pak Ustaz, aman itu. Tapi kalau wanita codok Pak, hati-hati Ki. Banyak masalah. Banyak masalah. Jadi wanita itu Pak, penting kita libatkan bagaimana Nabi melibatkan dalam sebuah peristiwa penting ini. InsyaAllah. Dan ketika ini Asma hijrah Pak, lahir anaknya pertama kali di Madinah itu. Bayi pertama kali lahir di Madinah hasil hijrah Pak adalah anaknya Asma. Siapa namanya? Zubair bin Awwan. Zubair itu yang ahli surga Pak. Ya, Zubair bin Awwan. Wah, menarik ini Pak. Salah satu manusia yang dijamin masuk surga oleh Nabi itu Zubair bin Awwan. Bagaimana dibunuh nanti oleh Al-Hajjaj itu. Masya Allah ya. Ini sosok seorang laki-laki yang sangat memuliakan ibunya itu. Itu Zubair bin Awwan. Ketika dia sudah mau dibunuh, dia pergi peluk ibunya itu, Asma binti Abu Bakar. Dia bilang, ibu saya akan pamit. Mungkin ini barangkali sentuhanku yang terakhir kalinya sentuh. Tapi ketika dia peluk ibunya, lalu ibunya merasa bahwa ada baju besi. Nah pakai itu Zubair, bilang Zubair, lepaskan baju besimu. Karena kulitmu tidak bisa menyentuh saya dengan kulitmu. Saya ini ibumu. Maka dia lepas itu Pak. Apa dia bilang ibunya? Zubair, kau jemput itu gugurmu dengan mati syahid. Lepaskan itu baju besimu. Maka ketika sudah terbunuh Pak, datang itu sang pembunuh mengatakan, anak celakamu yang sudah tewas. Dia bilang, Asma binti Abu Bakar, anakku sudah menunggu saya di pintu surga. Karena memang seorang ibu dan anak ini sama-sama punya keyakinan yang sangat luar biasa. Jadi Zubair ini nanti Pak yang menjadi banyak nanti cerita. Kenapa itu ayat hadis-hadis tentang itu akikah. Akikah itu Pak karena diakikah oleh Nabi dengan dikunyahkan itu kurma, kemudian disuapkan di mulutnya, Nabi gendong dan seterusnya. Itu tentang banyak hadis-hadis tentang akikah itu dari Zubair bin Awwan itu. Ya, di situ banyak nanti kisah itu. Yang kelima Pak ada namanya Amir bin Fuhairah. Ini mantan budaknya Abu Bakar. Apa tahu sih tugasnya ini? Penggembala hewan tunggangan Nabi dan Abu Bakar. Dia suplai daging dan susu. Ini soal butuh ini Pak. Dan dia menghilangkan jejak langkah Nabi. Dia seksi perlengkapan dan transportasi. Jadi disiapkan unta-unta yang terbaik Nabi supaya bisa pakai Nabi jalan kaki ke Madinah itu 500 kilo. Tidak boleh sembarang unta Pak. Dan tidak boleh dibaca jejaknya oleh orang kafir. Sehingga setiap Nabi melangkah ditutup itu oleh Amir bin Fuhairah. Ditutup. Kenapa ditutup? Kapan ketahuan? Oh jenis unta begini kakinya. Untanya Nabi nih. Alhamdulillah Pak. Butuh itu orang yang begini. Seksi perlengkapan, pengusaha, transportasi. Butuh ki. Dan hijrah ini mengajarkan kita Pak. Kolaborasi. Kebersamaan. Ya. Kolaborasi kebersamaan Pak. Mengurus masjid, mengurus ormas, mengurus umat, mesti ada kebersamaan. Ya, jangan sendiri-sendiri Pak. Tidak bisa. Kalau saya tanya bapak-bapak, tabe Pak, di antara 6 ini mana yang paling penting di antara 6 ini Pak? Mana paling penting di antara 6 ini Pak? Yang mana paling penting? Mana paling penting? Semuanya penting. Artinya kita ini Pak bagi tugas. Ada imam, ada makmum, ada tukang azan, ada tukang kunci,
ada yang rawat masjid, ada yang bangun masjid, ada donatur. Penting semua Pak. Semua itu aset masuk surga semua. Umat ini penting kerjasama Pak. Saya lihat ini Muhammadiyah penting, NU penting, Wahdah itu penting, Jamaah Tabligh itu penting, Salafi itu penting. Penting semua, kita saling melengkapi Pak. Tidak ada di antara kita yang pemenang segala kebaikan. Kita punya kebaikan dan punya keterbatasan. Ya. Coba ini anak-anak kita, alhamdulillah. Coba biasa itu ditegur Pak, sering lari-lari tapi ada tuh guna-guna anak. Ya. Ya. Ada yang keenam di sini Abdullah bin Uraiki. Abdullah bin Uraiki itu Pak masih musyrik. Masih musyrik, masih kafir, tapi dia punya ilmu. Punya ilmu Pak. Dia tahu itu gaib, pemandu perjalanan dari Mekah ke Madinah, jalan-jalan tikus, dia tahu. Maka menyewa orang kafir itu boleh Pak. Mempekerjakan orang kafir itu bisa, sepanjang tidak membahayakan kita. Ini hukum Pak. Bermuamalah dengan orang kafir boleh, selama itu bisa membawa maslahat. Ini 6 tim sukses. Kelihatan Pak sederhana, tapi sesungguhnya ada ilmu sangat besar di sini. Bahwa ternyata merawat kita punya iman hari ini Pak, butuh kebersamaan. Kalau di rumah harus jaga Pak, suami istri, anak-anak di rumah itu dijaga iman. Hijrah itu bisa sukses kalau kompak. Kalau bapak ikut belajar tapi istri tidak ikut belajar Pak, susah ke hijrah. Susah ke hijrah Pak. Ya. Wah, Masya Allah. Saya asyik sendiri Pak. Ternyata jam 7 lewat ya. Ya. Ada yang mau diperjelas di sini? Ya ada. Ada hal yang menarik di sini Pak. Nabi menuju Gua Thur. Ya, 1 jam dari rumah Abu Bakar ini. Ternyata Abu Bakar memasuki lebih dulu, sterilkan itu Pak. Bagaimana cintanya itu Abu Bakar? Bilang ya Rasulullah, saya dulu masuk. Ya. Dan di sini Pak ada riwayat bahwa ketika Nabi itu ternyata Abu Bakar digigit kalajengking, itu Nabi SAW ambilkan ludahnya begini saja, baru dikasihkan gigitan itu Pak, dan sembuh seketika. Tapi kalau bapak jangan coba-coba, insya Allah tidak sembuh-sembuh. Karena ini namanya mukjizat Pak. Ada 53 mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu. Coba lihat Pak, kaum musyrikin memburu sampai di mulut gua, tapi ketika memasuki sampai di mulut gua, coba lihat Pak ya, ketika ingin menyelamatkan seseorang dan Allah punya kerja Allah tidak bisa dipikir, pohon itu tumbuh di mulut gua, burung bertelur dan laba-laba bikin sarang Pak. Coba lihat ini laba-laba makhluk paling lemah rumahnya, tapi itu yang paling menguatkan Nabi. Karena ketika orang kafir melihat ada di sini di bawah ini, ada pasti di sini, dia yakin bahwa di sini. Tapi begitu dia lihat sarang laba-laba itu tidak terbongkar, tetap utuh. Dia bilang pula makin tidak ada orang ini. Seandainya ada orang di bawah sarang laba-laba ini, untuk dibangun itu butuh waktu lama baru bisa jadi sarang begini. Tapi begitu Muhammad masuk, langsung Allah kasih kerja mesin itu laba-laba. Jadi Pak, laba-laba bisa menjadi sumber kebaikan Pak ketika kita ini mau diselamatkan oleh Allah. Jangan terlalu khawatir Pak. Laba-laba jadi panitia, burung itu menjadi panitia hanya untuk menyelamatkan iman Rasulullah dan kita semua ini Pak. Jadi kita ini berterima kasih sama laba-laba Pak. Berterima kasih sama laba-laba. Ya. Ya. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melangkah itu musuh di atas dan dia dengar
maka Abu Bakar pun juga bersedih. Bersedih bila Hatim ditangkap. Apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, tenang, Allah pasti selamatkan kita. Jadi gelisah juga Pak, seperti kegelisahan Abu Bakar itu bukan melanggar akidah, bukan itu syirik. Takut seperti itu mau dibunuh, mau ditangkap Pak, bukan syirik. Tapi itu namanya takut alamiah. Kalau bapak-bapak lihat api dahsyat baru takut, itu bukan syirik, alamiah namanya. Kalau bapak lihat orang bawa pedang, bawa pisau, bawa pedang Pak, bawa badik, baru mau tusuk orang, malah bapak takut dan lari, itu normal. Yang bilang jangan kau lari, syirik itu tolong. Kalau ada anjing mau menggigit kita, itu normal Pak kalau kita lari. Bukan wilayah siapa lari syirik. Tolong tuh kalau tinggal. Jadi itu penting kita ketahui mana syirik. Mana takut yang syirik, mana takut yang dibolehkan. Ya, saya kira ini Pak karena waktunya terbatas. Saya senang ini baca sejarah ini Pak karena nama Hijriah itu bukan nama biasa itu Pak. Kita sekarang ini nama tahun Hijriah penting itu bagi kita. Itu sejarah Pak. Ya saya kira demikian ya sekalian dan maaf kami sudah siapkan Pak kalau ada yang mau pakai kalender